Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semua, terkhusus kepada anak pribadi, hingga bisa berjumpa dengan antum semua untuk pertama kalinya di tempat ini dalam rangka bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita berharap semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berbarakah dan tercatat sebagai simpanan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang merenung, memikirkan sesuatu. Saking dalamnya beliau, maksudnya saking asiknya beliau dalam perenungan, beliau tidak menyadari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati beliau dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, beliau tidak menjawabnya, beliau tidak menyadari. Maka akhirnya Umar pun datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar pun mengadukan, kata dia, ma'yujibuka anni marartu ala Utsman wa sallamtu alaihi falam yarudda alaihi assalam. Tidakkah kamu heran, saya melewati Utsman, kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku.
Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berserta Umar radhiyallahu anhu pergi mendatangi Utsman bin Affan, kemudian mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawabnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya Umar, atau mengapa engkau tidak menjawab salamnya Umar ketika Umar mengucapkan salam kepadamu? Maka kata Utsman bin Affan, saya tidak menyadari masya'artu annaka mararta bi wa la salamta. Saya tidak menyadari kalau engkau melewati saya dan mengucapkan salam kepada saya. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya, apa penyebab beliau seperti itu? Maksudnya merenung dengan renungan yang dalam hingga tidak menyadari keberadaan Umar. Kata beliau, tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Itu Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepada beliau tentang keselamatan perkara ini. Ya, maksudnya Allah mewafatkan Nabi-Nya sebelum kita bertanya kepada Allah tentang keselamatan. Itu keselamatan dari fitnah dalam kehidupan dunia, keselamatan ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini yang benar-benar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, bahkan saya pernah bertanya kepada beliau. Ternyata Abu Bakar sudah pernah menanyakannya kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengabarkan bahwasanya saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan, yaitu sebab keselamatan perkara ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimat allati aradtu ala amni faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima kalimat yang saya pernah tawarkan kepada pamanku, kemudian dia menolaknya, maka itu adalah keselamatan baginya. Kemudian dalam riwayat yang lain, itu dalam kisahnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwasanya suatu hari annahu kana fi baitihi wa 'inda zawjatihi fabaka fasa'alathu man alladhi abkaka faqala dhakartu qala Allah azza wa jalla wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya fala adri ananju minha am la. Ya, suatu hari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berada di sisi istrinya di rumahnya. Tiba-tiba beliau menangis. Maka istrinya pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau menjawab radhiyallahu anhu, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah ada di antara kalian kecuali pasti akan masuk ke dalam neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal tersebut merupakan suatu yang pasti atas Rabb kalian. Suatu yang pasti atas Rabbmu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka tersebut. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim dalam keadaan bertepuk lutut di dalam neraka. Saya mengingat firman Allah ini, dan saya tidak tahu
apakah kita akan selamat darinya atau tidak. Perhatikan kisah ini. Itu kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kisahnya sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dua sahabat ini radhiyallahu anhuma, mereka berada dalam perenungan yang dalam, memikirkan tentang sebab-sebab keselamatan. Dalam pikiran mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan ihtimam, perhatian yang besar dari mereka para sahabat terkait dengan keselamatan. Maka tentunya jamaah sekalian, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, tentunya kita orang yang jauh dari masanya para sahabat, orang yang tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan para sahabat, maka kita harus lebih sering lagi untuk merenung dan memperhatikan kondisi kita dan sejauh mana kita telah menempuh jalan-jalan keselamatan. Misal penting, sebab hanya dengan memikirkan jalan-jalan keselamatan dan tentunya dengan mengetahui apa saja asbabun najat, apa saja sebab-sebab keselamatan, kita mampu untuk menempuhnya. Kita mampu untuk menempuhnya. Sebab apabila seseorang menginginkan keselamatan, namun dia tidak menempuh jalannya, maka ibaratkan seperti orang yang menginginkan kapal berjalan di atas daratan. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, ma balu dinika tarda an tudannisa wa thawbuka dahra maqsulatun min ad-dalas tarjum najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kata seorang penyair, ma balu dinika, ada apa dengan agamamu? Tarda antu dan nisamu, ada apa dengan agamamu sehingga kamu ridha untuk mengotorinya? Wa thawbuka dahra maqsulatun min ad-dahr, sementara pakaianmu yang kau gunakan sepanjang tahun selalu tercuci dari kotoran. Kamu biarkan agamamu kotor, dalam keadaan pakaianmu senantiasa kamu cuci. Tarjun najata walam tasluk masalika, engkau menginginkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan, maka tidak mungkin. Sebab inna safinata la tajri 'ala al-yabasi, karena perahu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, fa'alaihi ayyasluka sabilan najati, maka wajib baginya untuk menempuh jalan keselamatan. Dan jalan-jalan keselamatan disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabun najat yang pertama, sebab-sebab keselamatan yang pertama, dan ini yang paling pertama dan paling utama, yaitu tauhidullah wa ikhlasul ibadatillah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk itulah Allah menciptakan kita, itu untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Saya tidak menginginkan rezeki dari mereka, kata Allah. Dan saya tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Sebab innallaha huwa razzaq. Karena dia Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Karena dia Allah zat yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang amat kokoh. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kata beliau rahimahullah, ay anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa wa man 'asahu 'adzabahu ashadd al-'adzab wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilayhim bal humul fuqara'u ilayhi fi jami'i ahwalihim. Mana ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pembalasan yang paling sempurna. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka Allah akan membalasnya dengan azab yang paling pedih. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah tidak butuh kepada hamba, bahkan hamba yang butuh kepada Allah pada seluruh kondisi mereka. Subhanallah. Hamba yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada hamba. Jadi yang paling pertama ya mas sekalian, sebab keselamatan yang paling pertama yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinah hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dalam keadaan harif, dalam keadaan membangun ibadahnya di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, dan agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang benar, itulah agama yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya agama yang lurus adalah agama yang dibangun di atas pondasi tauhid, diwujudkan dalam bentuk ibadah dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan telah disebutkan tadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr?" Wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan perkara ini? Jadi Abu Bakar As-Siddiq menanyakan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man qabila minni al-kalimata allati", barang siapa yang menerima dari kalimat yang aradtu ala ammi, yang saya tawarkan kepada pamanku, faraddaha aliyya,
namun pamanku menolaknya, fahiya lahu najatun, maka itu keselamatan baginya. Jadi siapa yang menerima kalimat yang pernah Nabi tawarkan kepada pamannya Abu Thalib, namun Abu Thalib menolaknya, dia terima kalimat itu, maka itu keselamatan baginya. Kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Sebagaimana yang ma'ruf disebutkan tatkala Abu Thalib mendekati kematiannya. Waktu itu dia sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Rasulullah datang mendatangi pamannya Abu Thalib ketika sudah sakit yang mengantarkan kepada kematian. Ya sudah dekat ajalnya. Dan ketika itu di sisi Abu Thalib ada dua tokoh kafir Quraisy ketika itu, yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW karena menginginkan keselamatan bagi pamannya, ya, sebab bagaimanapun Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah yang telah merawat dan membesarkan Rasulullah. Yang mana ketika Nabi meninggal, kemudian beliau diasuh oleh kakinya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya sampai Nabi besar, sampai Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah. Bahkan di awal-awal dakwah Islam, Abu Thalib berada di garda terdepan, membantu Nabi walaupun dia kafir, membantu Nabi menghadapi gangguan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sehingga Nabi SAW sangat menginginkan keselamatan bagi pamannya. Sehingga dia mengatakan, datang kepada ketika itu dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata dia, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan jadikan hujah untuk menolong engkau di sisi Allah. Nabi menjamin, seandainya Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat itu akan menjadi hujah bagi Nabi untuk menolong pamannya. Mendengarkan seruan Nabi kepada pamannya, maka dua gembong kafir Quraisy tadi, dua tokoh kafir Quraisy tadi, membendung dakwah Nabi dengan membangkitkan fanatisme nenek moyang. Kata mereka berdua, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aada, Nabi ulangi lagi dakwanya, seruannya. Dua tokoh Quraisy tadi kembali memulai seruannya. Fakana akhiru maqam wa ala millati Abdul Muttalib, yang mana akhir dari ucapan Abu Thalib itu dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dia mati di atas kekafiran. Sehingga Nabi sangat bersedih. Nah, inilah kalimat yang Nabi tawarkan kepada pamannya, namun pamannya menolaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang terdapat dua rukun di dalamnya. Yang pertama, nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah, menafikan, meniadakan, menolak, membenci dan berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, itsbatul ibadati lillahi azza wa jalla, menetapkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi ketika Nabi ditanyakan tentang sebab keselamatan, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang menerima kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku namun dia menolaknya, maka itu adalah keselamatan baginya, yaitu kalimat tauhid. Sehingga ini jamaah sekalian, sebab yang pertama, asbabun najat, di antara sebab keselamatan yang paling pertama adalah tauhidullah wa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla. Dan dengan tauhid seseorang itu akan merasakan
dua keselamatan. Orang yang bertauhid tidak akan lepas dari dua keselamatan di akhirat. Yang pertama, an-najah min dukhulin nar. Yang pertama, selamat dari masuk neraka. Yaitu dengan tauhid, akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam neraka, namun dia masuk ke dalam surga. Dan ini ma'ruf, sebagaimana hadis yang kita kenal, sering kita dengarkan, yang disebutkan dengan hadis bitaqah. Dalam hadis yang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, tentang seseorang yang diperhadapkan pada hari kiamat. Kemudian diperhadapkan dan didatangkanlah dosanya sebanyak 99 sijillah, yang mana setiap satu sijillah luasnya sejauh mata memandang. Itulah lembaran catatan dosanya. Jadi dosanya tercatat di dalam 99 sijillah, dan setiap sijillah itu luasnya sejauh mata memandang. Bagaimana banyaknya dosanya. Ketika diperhadapkan dosanya tadi, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Maka Allah mengatakan kepadanya, bal inna laka indana hasanatan, bahkan kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah amalan kebaikannya dalam bentuk bitaqah seperti KTP, maktubatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tertulis dalam bitaqah tersebut kalimat tauhid. Maka melihat dosanya yang 99 sijillah, amalannya yang cuma bitaqah, dia saja menganggap enteng. Dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillah. Wahai Rabbku, apa gunanya bitaqah ini dibandingkan dengan sijillat ini? Dia saja memandang remeh amalannya, namun keadilan tetap ditegakkan. Maka fatud'u al-bitaqah fi kaffatin wasijillat fi kaffatin, maka diletakkanlah bitaqah amalannya tadi dalam satu, fatud'u al-bitaqah fi kaffatin wasijillat fi kaffatin, maka diletakkanlah bitaqah amalannya dalam satu alat timbangan, dan dosa sijillatnya tadi diletakkan pada alat timbangan yang lain. Jadi timbang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata sijillat tadi itu berterbangan, menunjukkan dia lebih rendah. Wa thaqulatil bitaqah, dan bitaqahnya lebih berat. Dengan sebab tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk ke dalam surga, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Jadi keselamatan yang didapatkan dengan bertauhid, yang pertama, an-najatu an dukhulil nar. Selamat dari masuk neraka, tidak jadi masuk. Kemudian yang kedua, bentuk keselamatan yang kedua, an-najah anil khuludi finnar. An-najatu anil khuludi finnar, yaitu keselamatan dari kekal dalam neraka. Yaitu ketika dia harus masuk ke dalam neraka untuk mencuci dosa-dosanya, maka tetap dikeluarkan karena tauhid, karena keimanannya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ba'da an dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari nar. Setelah penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Semua yang mendapatkan jatuh sudah masuk. Penghuni surga sudah masuk, penghuni neraka sudah masuk. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana fi qalbihi mithqala habbat min khardalin fakhrijuhu minan nar." Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keimanan,
maka keluarkanlah dia dari neraka. Sudah masuk ke dalam neraka dia, tapi karena padanya ada iman, padanya ada tauhid, dia mati dalam keadaan bertauhid, bukan dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan sebagai muwahhid, bukan sebagai musyrik. Namun dia banyak melakukan dosa, dan Allah menghendaki untuk dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Maka setelah itu Allah memerintahkan untuk mengeluarkannya. Maka fayakhrujuna ba'da mamtuhishu wa adu humaman. Maka disebutkan dalam ayat tersebut, maka mereka pun keluar setelah mereka sudah gosong terbakar. Sudah gosong terbakar. Maka fayulqawna fi nahril hayati. Maka kemudian setelah itu mereka keluar sudah hangus, gosong sudah. Fayulqawna fi nahril hayati. Kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam telaga kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sayl. Maka akhirnya mereka pun tumbuh. Jadi ketika dilemparkan ke dalam telaga kehidupan, maka mereka pun tumbuh, ya kembali hidup, seperti tumbuhnya biji-bijian yang tumbuh di bekas aliran banjir. Perhatikan ketika hujan deras kemudian ada banjir-banjir di sekeliling sekitar aliran banjir itu, yang tadinya tidak ada, yang tadinya ketika belum banjir tidak ada apa-apa, ternyata tiba-tiba banyak muncul tumbuh-tumbuhan, banyak muncul biji-bijian, tunas. Maka seperti itulah tadi orang-orang yang bertauhid, yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, gosong, kemudian dilemparkan ke dalam telaga kehidupan, tumbuh seperti tadi, hidup. Kata Nabi SAW, alam tara anha takhruju safra'a murtawiyatan. Tidak akan kau lihat biji-bijian tersebut tumbuh dalam keadaan kuning melambai, kata Nabi SAW. Betul-betul tumbuh. Jadi keselamatan dengan tauhid salah satu dari dua hal ini. Apakah dia selamat dari masuk ke dalam neraka? Itu dia tidak masuk ke dalam neraka, namun masuk ke dalam surga. Atau kalau dia merupakan orang yang banyak dosanya dan harus masuk ke dalam an-nar, maka dia selamat dari kekal dalam api neraka. Dia tetap akan dikeluarkan dan masuk ke dalam al-jannah. Ini keutamaan dari tauhid. Ini keutamaan dari tauhid. Kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah mewafatkan kita sebagai muwahhidin, sebagai orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Kemudian sebab yang kedua, ini sampai jam berapa? Kemudian sebab keselamatan yang kedua. Keselamatan yang kedua yaitu takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana disyaratkan tadi dalam kisahnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, ketika beliau mengingat firman Allah yang membuat beliau menangis, itu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan tidaklah ada di antara kalian kecuali pasti akan masuk ke dalam neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti atas Rabbmu. Allah menggambarkan bahwa setiap orang itu akan masuk ke dalam an-nar. Namun Allah mengecualikan satu jenis orang. Apa itu? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka tersebut. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan bertekuk lutut di dalam neraka. Menunjukkan min asbabin najati taqwallahi jalla wa ala. Bahwa di antara keselamatan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Karena itulah Allah Jalla wa Ala menjadikan wasiat takwa sebagai wasiat
yang tidak hanya Allah wasiatkan kepada kaum muslimin, namun juga kepada ahli kitab sebelum kita. Ini saking besarnya nilai takwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-sekali mati melainkan kalian dalam keadaan Islam. Dengan takwa kepada Allah, seorang hamba itu akan mudah untuk melakukan amalan saleh, untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan ketika seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, maka akan mudah baginya untuk menghadapi fitnah dalam kehidupan dunia ini. Selama dia berpegang teguh dengan takwa, haqqa tuqatih, sebenarnya bertakwa kepada Allah, maka dia akan mudah untuk menghadapi fitnah dalam kehidupan ini. Sebab kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Al-Furqan baginya, pembeda baginya, yang dengannya dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu dzul fadlil 'adzim." In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, yang dengannya kalian bisa membedakan yang hak dari yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, terutama yang kedua, Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena itulah Talib bin Habib rahimahullah mengatakan, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa." Apabila terjadi fitnah, maka tolaklah, hadapilah fitnah tersebut dengan takwa. Dan apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa Allah sebagaimana disebutkan oleh tabi'i Talib bin Habib rahimahullah. Takwa Allah adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu azab Allah. Kata seorang tabi'i Talib bin Habib rahimahullah, takwa Allah adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah, karena engkau takut akan siksa Allah. Jadi takwa itu tersimpul dalam dua hal penting, yaitu fi'lut ta'ah wa tarkul ma'siyah ala hudan min Allah. Itu melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan bimbingan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan al-muttaqun, orang yang bertakwa,
dalam kehidupan dunia ini, di antara karakteristik mereka, itu mereka adalah orang-orang yang betul-betul berhati-hati dari berbagai dosa dan maksiat. Walaupun bahkan perkara itu termasuk kecil. Termasuk kecil. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, yaitu Ibnu Mu'taz rahimahullah dalam syairnya, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqat tuqa wasna' kamashin fawqa al-ardi shaw yuhadhiru ma yara wa la tahqiranna saghiratan fa innal jibala min al-hasa." Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Zakat tuqa, itulah hakikat dari takwa. Wasna kamashin faqal ardi syaw. Bertingkahlah di dunia ini seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan onak dan duri. Jadi bertingkahlah di dunia ini seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan onak dan duri, yuhadziru ma yara. Dia berhati-hati dengan onak dan duri yang dilihatnya. Yaitu karena jalanan itu penuh dengan hamparan duri. Setiap kali dia hendak memijatkan tanahnya pada tempat pijakan, dia akan lihat dulu. Di situ ada duri atau tidak bisa menusuknya. Kalau tidak ada, baru dia pijakkan kakinya. Itulah takwa. Sebelum dia berucap, sebelum dia beramal, maka dia lihat dulu. Apakah ucapannya, apakah amalan yang hendak dilakukannya itu adalah amalan dan ucapan yang mendatangkan ridha Allah dan dihalalkan oleh Allah, ataukah itu diharamkan dan bisa mendatangkan murka dari Allah. Dia akan lihat dulu. Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Dan janganlah engkau memandang enteng dosa-dosa yang kecil, karena sungguh pegunungan yang besar itu terangkai dari batu-batu yang kecil. Karena itu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, hakikat takwa akan mendorong mereka untuk menjauhi dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Dan inilah yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul takut tatkala terjatuh dalam dosa. Yang dosa itu di zaman ini dianggap enteng, bahkan dianggap sebagai perkara yang biasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan waqa'a fi imra'atin khublatan. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khilaf. Dia terjatuh mencium wanita yang bukan istrinya. Di zaman ini biasa ya. Bahkan di kalangan muda-mudi yang pacaran itu dianggap tanda kecintaan dan kasih sayang. Di zaman Rasulullah, seorang sahabat khilaf mencium wanita yang bukan istrinya. Apa yang terjadi? Dia gelisah. Gelisah dia. Tidak tenang. Sehingga dia pun datang kepada Nabi SAW. Dan dia kabarkan kepada Nabi tentang dosanya. Minta solusi. Fa'anzalallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat. Aqimus salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Turunlah ayat aqimus salata, dan tegakkanlah salat pada kedua tepi siang dan sebagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ilayya hadza." Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk saya? Qala li jami'i ummati kullihim. Ayat ini untuk umatku seluruhnya. Yaitu solusi ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa, yang pertama beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu dia melakukan perbaikan dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya takwa mereka, mereka tidak pernah menganggap enteng sebuah dosa. Karena itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ana agak lupa, tapi kalau saya ingat itu Anas bin Malik.
Al-Muhim, seorang sahabat yang dalam ingatan Anas sekarang, Anas bin Malik, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asyari law kunna ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'udduha min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian, belum ini berkata pada orang-orang di zamannya tabi'in. Nah, bayangkan, masih berada di zaman apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Di zamannya para tabi'in. Sahabat ini berkata di hadapan manusia ketika itu, bagaimana seandainya beliau hidup di zaman ini dan melihat dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita ini. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Sungguh kalian melakukan amalan, melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu dosa-dosa yang dalam pandangan kalian lebih sepele dari selai rambut. Yang mana kalian menganggap enteng, dalam pandangan dia lebih halus, lebih tipis dari selai rambut, sepele. Yang seandainya kami lakukan pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la na'udduha minal mubiqat, maka kami akan menganggap dosa tersebut sebagai perkara yang menghancurkan. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jamaah sekalian ahlu sunnah salafiyun harusnya menjadi orang yang paling bersemangat untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai karena kita merasa di atas sunnah, jangan sampai karena kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang ihtimam terhadap sunnah, tapi ternyata kita bergampangan dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di zaman ini, di zaman at-tawasul al-ijtimai, mudah diakses, di zaman media sosial yang gampang diakses, yang siapapun dari kita kapanpun selama ada akses internet mudah untuk melihat apa yang ada di dalam media sosial yang notabene penuh dengan dosa dan maksiat. Artinya tidak diharamkan bersosial media, para ulama tidak mengharamkan, tapi jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dari bahaya media sosial. Karena sekarang waliyadzubillah, sarana kejelekan itu masuk melalui perangkat HP kita. Hampir tidak ada yang selamat di antara kita, siapapun di antara kita. Maka kita harus mawas diri dan selalu introspeksi diri kita. Dan hendaknya kita menjadi orang yang terdepan dan paling depan, karena kita adalah salafiyun, kita adalah sunnah, orang yang paling bersemangat dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan hanya dari segi amalan sunnah, tapi dari sikap mereka dalam menghadapi dosa dan maksiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan apa yang kurang maka itu dari saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, apa yang guru kita sudah sampaikan semoga bermanfaat terhadap kita seluruhnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan pertanyaan yang diberikan oleh Ustaz kepada jamaah. Siapa yang mampu menjawabnya insya Allah akan mendapatkan 1 botol parfum bibit. Iya. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz dijawab tanpa melihat catatan. Afwan, ya, tafadhol Ustaz. Pertanyaan pertama, sebutkan asbabun najat yang kita sebutkan dalam ta'lim ini. Nanti kita tanya kedua insyaallah. Fadhal. Bismillah. Sebab-sebab keselamatan yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Ahsan, barakallahu fiikum. Baik, kemudian Bapak ini tadi biar langsung pertanyaan lain tadi. Pertanyaan lain Pak, dapat Pak? Bisa. Baik. Apa yang dimaksud takwa kepada Allah? Tidak perlu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Takwa ialah menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, dan menjauhi larangan Allah yang
menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu Ya. maksudnya melakukan ketaatan Dia memberitahukan dan dia ketaatan dan larang-larang, menjauh. meninggalkan maksiat. Tapi itu kesimpulan dari takwa. Ya. Tidak apa-apa, masya Allah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa sebutkan satu dalil? Nah nanti kita insya Allah. Kalau yang lain, kalau siapa boleh bisa. Ada yang bisa sebutkan satu dalil yang saya sebutkan tadi, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan ada banyak dalil saya sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan satu dalil? Sembarang. Tentang apa, Ustaz? Sembarang. Tadi kan ada dua sebab keselamatan. Kita sebutkan dalilnya. Siapa yang bisa sebutkan satu dalil? Terserah yang mana yang telah saya sebutkan tadi. Fadhal. Dalil tentang tauhid, itu menerima ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada pamannya yaitu Abu Talib, yaitu mengucapkan La ilaha illallah. Dengannya itu Nabi dapat berhujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi siapa yang menerima kalimat yang terawat yang pernah Ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keselamatan bagi bagi keselamatan. kalimatnya itu apa, Pak? La ilaha illallah. Ahsanta, masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Terus saya pikir dulu deh. Siapa yang bisa sebutkan nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sibuk memikirkan tentang keselamatan? Fadal. Utsman radhiyallahu anhu. Ahsanta. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan nama sahabat yang tadi menangis ketika menyebutkan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kisah yang kedua tentang sahabat yang memikirkan keselamatan. Yang tadi menangis ketika di rumah bersama istrinya. Siapa yang bisa? Jangan yang disebutkan nama sahabatnya. Fadal. Angkat kaki, Ustaz. Hah? Angkat kaki. Angkat kaki. Yaitu sahabat Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Siapa yang hafal ayatnya? Yang belum baca. Siapa yang, kalau saya tidak salah surat Maryam itu. Siapa yang hafal ayatnya? Fa in minkum illa wariduha. Saya kasih depannya. Angkat jempol. Baik. Saya cari yang gampang-gampang dulu. Ayo, siapa? Sudah di Ustaz tadi? Nah. Baik. Berapa pertanyaan lagi? 3. Dua, Ustaz. Dua. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ini lebih berat lagi nih. Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan tadi? Fadal, masya Allah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembahasan tadi, Ustadz, yaitu apabila kita ingin terhindar dari fitnah, maka kita harus bertakwa ya. Kita harus bertakwa. Terus lanjutkan. Kurang sedikit gitu, tidak tersimpulkan semua. Apabila kesimpulan takwa adalah tapi kita datang dari awal jadi
Enggak, Pak. STM. Oh, pantas tahu. Pak, kita ada bagian yang terakhir tadi. Oh iya, yang terakhir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar belum lanjut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ah, Takwa adalah mengerjakan amalan yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa baik, taala. Allah bahas insyaallah. Kan tidak apa-apa. Boleh dapat juga. Kasih tahu. Ini musuh. Nah, makasih beliau. Nah, terakhir harus betul-betul menyimpulkan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kesimpulan atau pembahasan yang tadi Ustaz, saya menyimpulkan bahwa di antara banyak sebab keselamatan itu, dua di antara yang paling pokok yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini dapat menyelamatkan seorang dari dunia dan akhirat, Ustaz. Baik, Masya Allah. Kesimpulan yang bagus. So, baik, jazakumullah khairan kathiran. Masya Allah. Jadi kita selesai. Iya. Baik. Hadiah. Biar saya tutup ini, saya tutup ini. Baik, jazakumullah khairan kepada ikhwan sekalian atas semangat antum menghadiri majelis dan menjawab pertanyaan dan memperhatikan pelajaran kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita kali ini tercatat simpanan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, justru.